Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bisa melanjutkan materi akuntansi keuangan menengah 1 untuk materi hari ini, yaitu terkait dengan materi persediaan. Oke, kita mulai untuk materi persediaan yang saya ambil dari materi dari buku Dwi Martani di bab 6. Oke, kita lanjut ke materi persediaan, yaitu terkait dengan apa sih yang akan kita pelajari di hari ini terkait dengan materi persediaan, yaitu kita mulai dari bagaimana pengertian persediaannya, yang meliputi dari pengertian persediaan itu sebenarnya apa, klasifikasi persediaan itu bagaimana, dan cakupan barang dalam persediaan. Sampai selanjutnya kita masuk ke materi pengakuan persediaan, yaitu biaya persediaannya, bagaimana sistem pencatatan dan asumsi biaya. Sistem pencatatannya apakah menggunakan periodik atau menggunakan perpetual, dan bagaimana nilai realisasi neto dan penurunan nilai persediaan yang akan kita pelajari di hari ini sampai di materi itu terlebih dahulu. Oke, jangan lupa nanti di akhir slide saya ada soal, ada kuis, nanti tolong dikerjakan ya, kerjakannya di kertas. Untuk selanjutnya dikirim pada saat perkuliahan selesai Anda mendengarkan penjelasan saya. Oke, lanjut ke pengertian persediaan. Jadi, kita bisa mengetahui sebenarnya persediaan itu apa. Dalam istilah sehari-hari kita bisa mengatakan, oh, persediaan itu merupakan suatu inventory sama yaitu persediaan. Sebenarnya yang disebut dengan persediaan itu apa? Jadi persediaan itu merupakan salah satu aset yang penting bagi suatu entitas, baik itu bagi perusahaan retail, manufaktur, jasa maupun bentuk entitas yang lain. Untuk persediaan atau inventory itu pos aktiva yang dimiliki oleh suatu entitas. Tujuannya untuk apa? Persediaan itu dimiliki oleh entitas dengan tujuan untuk dijual kembali. Jadi dalam aktivitas norma perusahaan, persediaan itu difungsikan untuk dijual kembali. Jadi deskripsi serta pengukuran persediaan itu memerlukan suatu kecermatan. Kenapa? Karena investasi dalam persediaan itu umumnya itu masuk ke aktiva lancar, yang paling besar dari perusahaan barang dagangan dan juga dari perusahaan manufaktur. Oke, berdasarkan PSAK 1 revisi 2008, persediaan sebagai aset yang pertama tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. Jadi adanya persediaan itu difungsikan untuk dijual kembali. Perusahaan itu membeli barang dari perusahaan lain, itu difungsikan untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk maupun fungsi dari barang tersebut. Yang kedua, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut. Jadi perusahaan itu membeli dalam bentuk bahan work in process atau barang dalam proses untuk kemudian dilanjutkan dalam prosesnya, produksinya sampai menjadi barang yang siap untuk diterima oleh konsumen. Kemudian akan dijual kepada konsumen. Yang ketiga, dalam bentuk bahan atau perlengkapan yang digunakan untuk proses produksi atau pemberian jasa. Jadi, suatu aset itu diklasifikasikan sebagai persediaan itu tergantung pada nature bisnis dari suatu entitas. Jadi kita bisa masukkan aset itu sebagai klasifikasi, apakah masuk ke klasifikasi persediaan sehingga bisa masuk ke aset lancar atau masuk ke dalam aset tetap. Sebagai contoh misalkan perumahan, bangunan ataupun gedung dalam perusahaan properti itu dikatakan dia sebagai aset atau persediaan yang siap untuk dijual. Kenapa? Karena perusahaan properti itu kegiatan usahanya kan menjual dari barang-barang propertinya. Jadi dia memiliki apartemen, memiliki perumahan, memiliki gedung, itu difungsikan untuk dijual. Tapi bagi entitas lain yang kegiatannya bukan penjualan properti, kepemilikan apartemen, kepemilikan perumahan, kepemilikan gedung, itu fungsinya untuk apa?
untuk kegiatan operasional dari perusahaan tersebut. Jadi difungsikan untuk digunakan operasional perusahaan, maka masuknya ke kategori aset tetap. Jadi untuk entitas lain yang kegiatan usahanya bukan penjualan properti, maka kepemilikan properti itu tidak diklasifikasikan sebagai persediaan, tetapi dimasukkan dalam kategori aset tetap, ataupun juga masuk ke kategori properti investasi atau masuk ke kategori aset yang tidak lancar. Lanjut ke klasifikasi dari persediaan. Klasifikasi persediaan. Jadi klasifikasi persediaan antara satu entitas dengan entitas yang lain itu berbeda-beda. Kalau entitas perdagangan, baik perusahaan retail maupun perusahaan grosir, itu mencatat persediaannya sebagai persediaan barang dagang. Jadi yang disebut dengan persediaan barang dagang itu merupakan barang yang dibeli oleh perusahaan dagang untuk dijual kembali dalam usaha normalnya. Jadi suatu perusahaan dagang atau merchandise concern ya, jadi perusahaan itu konsentrasinya ke usaha dagangnya, itu melakukan pembelian barang dagang yang siap untuk dijual. Jadi perusahaan ini melaporkan biaya yang berkaitan dengan seluruh unit yang belum dijual, serta melaporkan dari persediaan yang masih ada di perusahaan itu sebagai persediaan barang atau masuk ke kategori merchandise inventory-nya. Jadi dalam entitas perdagangan di sini atau dalam perusahaan dagang itu hanya ada satu akun untuk persediaan, disebut dengan akun persediaan barang dagangan yang masuk dalam laporan keuangannya. Yang kedua, ada entitas manufaktur. Oke, dalam entitas manufaktur atau yang disebut dengan manufacturing concern, itu untuk klasifikasi persediaan itu relatif beragam. Sebagai contoh, di halaman 246, perusahaan manufaktur yang kegiatannya memproduksi suku cadang otomotif dengan membeli material produk, melakukan proses produksi, dan menjual suku cadang tersebut kepada dealer. Jadi perusahaan ini itu persediaannya itu ada, pertama ada persediaan barang jadi atau disebut dengan finish good-nya. Ada finish good, ada work in process atau barang dalam proses. Yang ketiga ada raw material, ada bahan yang bahan baku, raw material, ada bahan bakunya. Jadi dalam perusahaan manufaktur atau disebut dengan manufacturing concern tadi, itu produksi barang itu selanjutnya akan dijual kepada perusahaan dagang. Jika di perusahaan dagang itu hanya ada satu akun persediaan, tetapi di perusahaan manufaktur itu ada 3 buah akun. Ini, yang A, finish good, ada WIP, work in process, maupun ada raw material inventory. Sedangkan untuk entitas jasa, biaya yang belum diakui pendapatannya itu diklasifikasikan sebagai persediaan. Bagaimana klasifikasi barang dalam persediaan? Ada 3 klasifikasi barang dalam persediaan di sini. Yaitu pertama, barang yang ada pada entitas dan merupakan miliknya. Yang kedua, barang yang ada pada suatu entitas tapi bukan miliknya. Yang ketiga, barang milik suatu entitas tapi tidak ada di entitas tersebut. Nah, kita mengalami kesulitan dalam mengklasifikasikan untuk poin yang kedua dan ketiga. Kenapa? Karena entitas itu memiliki persediaan, tetapi persediaannya itu tidak berada dalam entitas tersebut. Misalkan itu terjadi dalam barang dalam transit ataupun dalam barang yang konsinyasi yang kedua dan 3.
Kita mulai dari yang poin kedua, yaitu barang dalam transit. Apa sih yang disebut dengan transit? Barang belum diterima oleh pembeli, tetapi sudah dikirim oleh penjual. Jadi posisinya di sini, misalkan Anda melakukan pembelian secara online lewat online shop. Anda misalkan online shop dengan Shopee. Penjualnya ada di misalkan di Bogor. Anda sudah melakukan transaksi dari harga barangnya, ada biaya pengemasan, biaya kirim, totalnya sekian sudah Anda transfer. Bukti transfer sudah Anda sampaikan ke penjual. Nah, di sini Anda belum langsung menerima barang. Kenapa? Karena barang itu masih dalam proses pengiriman kepada Anda. Maka itu disebut barang dalam transit, barang dalam pengiriman. Nah, tanggung jawab finansial ini dapat diindikasikan dari istilah FOB, Free on Board. FOB ada dua, yaitu ada FOB Destination dan ada FOB Shipping Point. Yang FOB Destination itu kalau misalkan dalam transaksi penjualan tersebut, untuk pengirimannya merupakan tanggung jawab dari pihak penjual atau transportasinya ditanggung oleh pihak penjual. Jadi ketika melakukan transaksi dengan FOB Destination, karena biaya transportasi ditanggung oleh penjual, maka pengakuannya tidak atau belum beralih kepada pembeli sebelum barang tersebut sampai ke gudang pembeli atau sampai ke tujuan. Jadi pengakuan persediaannya tetap berada pada penjual selama periode transit. Jadi misalkan sebagai contoh ada di halaman 247. Jadi PT Aman Sejahtera itu di Indonesia. Dia membeli barang yang ada di Cina, di Bingkop. FOB-nya FOB Jakarta. Jadi di sini maksudnya untuk PT Aman itu membeli barang di Cina, tetapi untuk pengirimannya sampai Jakarta itu menjadi tanggung jawab dari Bingkop. Bingkop yang ada di Cina. Jadi semua resiko yang terjadi pada saat pengiriman, misalkan barangnya pecah, barangnya rusak, itu nanti menjadi tanggung jawab Bingkop sampai benar-benar barang itu sampai ke gudangnya aman. Jadi ketika pengiriman misalkan rusak, itu masih menjadi resiko dari Bingkop. Aman Sejahtera itu hanya nanti menerima kalau barang-barang itu sudah selesai, sudah siap untuk digunakan. Kalau sudah benar sesuai dengan pesanan, berarti itu baru bisa diakui sebagai persediaannya dari PT Aman Sejahtera. Jadi semua resiko transportasi, pengiriman dan sebagainya masih menjadi tanggung jawab dari penjualnya. Itu kalau FOB Destination. Yang kedua, kalau FOB Shipping Point, biaya transportasi itu dibayar oleh pembeli. Sedangkan untuk hak kepemilikan itu beralih ketika barang itu dikirimkan. Jadi seperti tadi saya contohkan, misalkan Anda melakukan pembelian dengan online shop tadi, karena itu pengirimannya menjadi tanggung jawab dari Anda sebagai pembeli, maka ketika barang itu rusak dan sebagainya di perjalanan, itu resikonya ditanggung oleh pembeli, bukan kepada penjual. Karena apa? Karena hak milik kepemilikan itu sudah beralih ketika barang itu dikirim dari penjual kepada pembeli. Yang kedua, penjualan konsinyasi. Fungsinya untuk apa? Meningkatkan penjualannya. Caranya bagaimana? Berarti dengan dititipkan di perusahaan atau di store yang lain. Jadi untuk produsennya fungsinya hanya untuk memproduksi. Dia sebagai pemilik barang, sebagai konsignornya. Sedangkan untuk penjualnya itu konsigne. Nah, di sini penjual itu setuju untuk bisa menerima barang. Tapi dari penjual tidak mempunyai kewajiban untuk mencatat jumlah persediaan, untuk menanggung resiko kehilangan dan sebagainya. Itu ditanggung oleh penjualnya, konsignenya. Jadi untuk barang konsinyasi itu tetap terjaga atau tetap menjadi pemilik pembeli, dan pembeli barang tetap akan mencatat barang tersebut pada persediaannya. Untuk penjualnya
atau penjual yang dititipi tadi tidak mengakui barang dalam persediaan. Karena apa? Karena hanya tugasnya menjualkan barang. Jadi tidak berhak untuk mengakui jumlah persediaannya. Sedangkan untuk yang selanjutnya yaitu barang dengan penjualan perjanjian khusus. Yang pertama terkait dengan penjualan dengan perjanjian pembelian kembali. Pembeli tidak dapat mengakui perjanjian tersebut sebagai penjualan dan tidak mengurangi barang tersebut dari persediaannya. Yang kedua, penjualan dengan tingkat pengembalian tinggi. Maka di sini ada dua pilihan. Yang pertama, mencatat penjualan pada nilai penuh. Yang kedua, tidak mencatat adanya penjualan hingga dapat diperkirakan tidak pengembalian oleh pembeli. Yang ketiga, penjualan dengan cicilan. Bagaimana pengukuran persediaannya? Ada masalah utama terkait dengan persediaan, yaitu terkait dengan bagaimana mengukur nilai persediaan. Persediaan itu diukur berdasarkan biaya atau berdasarkan nilai realisasi neto. Mana yang lebih rendah? Yang pertama berdasarkan biaya persediaan. Biaya persediaan itu meliputi semua biaya pembelian, baik itu harga beli, biaya impor, pengangkutan, biaya penanganan. Jadi semua biaya yang terkait dengan pembelian barang tersebut itu masuk ke biaya pembelian. Yang kedua ada yang namanya biaya konversi. Jadi biaya yang muncul untuk memproduksi bahan baku menjadi barang jadi. Meliputi apa? Biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi. Misalkan terkait dengan alokasi BOP dan lain sebagainya. Yang ketiga ada biaya lainnya, yaitu biaya yang dapat dibebankan sebagai biaya persediaan. Ini muncul agar persediaan tersebut berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Jadi biaya lainnya di sini misalkan ada desain, ada biaya produksi untuk konsumen tertentu. Jadi ada biaya misalkan memesan kursi. Oh, kursinya sudah ada, sudah ready. Tetapi dari konsumen tertentu itu misalkan meminta dari kursinya itu ditambahi ada desain yang lain. Jadi itu masuk ke kategori biaya lainnya. Bagaimana sistem pencatatan persediaan dan asumsi arus biayanya? Ada dua metode untuk pencatatan persediaan, yaitu dengan menggunakan sistem periodik dan dengan menggunakan sistem perpektual. Untuk sistem periodik, sistem pencatatan persediaannya itu dengan kuantitas persediaan ditentukan secara periodik, yaitu hanya pada saat perhitungan fisik. Jadi di sini ada tiga kriteria. Ada tiga kriteria yang dilakukan untuk pencatatan di sistem periodik. Yang kriteria yang pertama yaitu pada saat terjadinya pembelian. Pada saat terjadinya pembelian, yaitu pertama pada saat terjadinya pembelian. Ini saya tulis di sini ya. Misalkan terjadi pembelian A, ada pembelian. Itu dibuat jurnal. Jurnalnya bagaimana? Oke, jurnal yang dibuat yaitu pembelian di sebelah debit, gini ya. Terus selanjutnya kreditnya, kalau dilakukan secara kredit berarti memunculkan hutang dagang. Kalau secara tunai berarti memunculkan kas. Itu posisi di sebelah kredit. Itu pertama di sini pembedanya di pembelian. Pada saat terjadi pembelian itu dibuat jurnal, itu pembelian sebelah debit, kreditnya utang dagang atau kas. Itu dengan menggunakan sistem pencatatan persediaan dengan sistem periodik karakteristik yang pertama. Yang kedua yaitu dengan berdasarkan pada persediaan akhir. Nah, untuk persediaan akhirnya kalau dilakukan dengan menggunakan sistem periodik itu diketahui dari perhitungan fisik. Maka saya katakan tadi, sistem pencatatan persediaan di mana kuantitas
persediaan ditentukan secara periodik, yaitu hanya pada saat perhitungan fisik. Jadi persediaan akhirnya diketahui ketika ada perhitungan secara fisik. Saya tulis di sini, ada perhitungan fisik. Persediaan akhir itu pada saat terjadinya perhitungan fisik. Oke. Terus yang ketiga, itu perlu menghitung adanya HPP. Bagaimana untuk menghitung HPP? Kita bisa mengetahui dari adanya persediaan awal. Persediaan awalnya itu berapa? Jadi, untuk menentukan HPP itu dimulai dari persediaan awal. Kalau misalkan ada, ini kan awal. Kalau misalkan ada pembelian, ya tulis pembelian, ini ditambah. Terus ini menghasilkan barang yang siap untuk dijual ya, hasilnya berapa. Nanti ada persediaan akhir. Persediaan akhirnya berapa? Dikurangi dari barang yang siap untuk dijual tadi, menghasilkan akhirnya nanti ada COGS, Cost of Goods Sold atau HPP-nya. Jadi komponennya untuk menghitung harga pokok penjualan, kita perlu mengetahui dulu berapa persediaan awal, ada pembelian, selanjutnya berapa barang yang siap untuk dijual, dikurangi dengan persediaan akhir menghasilkan HPP. Itu dengan menggunakan sistem periodik. Selanjutnya yang kedua dengan menggunakan sistem perpektual. Untuk perpektual, sistem pencatatannya untuk up to date terhadap barang persediaan yang selalu dilakukan terjadi perubahan nilai persediaan. Jadi pencatatannya selalu dilakukan ketika ada transaksi. Itu dengan metode perpektual. Jadi sistem persediaan perpektual itu secara terus-menerus melacak perubahan akun persediaan. Jadi semua pembelian ataupun penjualan barang itu dicatat oleh perusahaan secara langsung. Ketika ada pembelian ataupun penjualan barang, maka akunnya langsung pada masuk ke akun persediaan. Jadi ada ciri dari persediaan perpektual. Yang pertama yaitu apabila perusahaan membeli barang untuk dijual kembali ataupun perusahaan membeli bahan baku, berarti di sini pada saat terjadinya pembelian. Kalau tadi masuknya ke akun pembelian, kalau di perpektual itu masuk ke akun persediaan. Jadi bukan masuk ke akun pembelian. Yang kedua, adanya HPP. HPP, harga pokok penjualan, itu diakui pada setiap penjualan. Nah, berarti di sini HPP yang kedua. HPP. HPP itu atau beban pokok penjualannya diakui pada saat terjadinya penjualan. Caranya bagaimana? Debitnya ya di sini harga pokok penjualan atau beban pokok penjualannya debit. Kreditnya apa? Kreditnya yaitu persediaan, mengurangi jumlah persediaannya. Ini. Terus selanjutnya ciri dari persediaan secara perpektual dalam buku besar pembantu itu menunjukkan kuantitas serta biaya dari semua jenis persediaan yang masih di tangan ataupun disimpan perusahaan dan belum digunakan. Jadi ada buku pembantu yang di dalamnya itu menunjukkan kuantitas biaya dari semua jenis persediaan yang tersedia di perusahaan tersebut. Jadi perbedaan antara sistem persediaan secara periodik maupun perpektual di sini itu menunjukkan catatan yang berkelanjutan mengenai saldo perusahaan. Baik itu akun persediaan maupun pada akun penjualan pokoknya, harga pokok penjualan. Oke, kita lihat secara langsung di sini ada contoh. Ada contoh untuk pencatatan persediaan dengan sistem perpektual dan sistem periodik. Ini ada di buku Dwi Martani halaman 250. Jadi persediaan awalnya diketahui sebesar 100 unit pada harga 12.000.
Jadi dari persediaan awal itu akan diakui. Masuk ke akun persediaan yang menunjukkan saldo persediaannya sebesar 100.200.000. Dari mana? 100.000 ini 100 dikali dengan 12.000. 100 unit kali 12.000 sama dengan 1.200.000. Oke, selanjutnya. Selanjutnya untuk pembelian nih yang saya katakan tadi. Jadi perusahaan membeli bahan dagangan untuk dijual kembali itu akan didebet masuk ke akun persediaan pada sistem perpetual. Jadi di sini persediaannya perpetual itu sebesar 900 dikalikan dengan 12.000, 10.800.000. Kalau dengan metode periodik, tadi saya sampaikan kalau periodik pembelian barang dagangan itu masuk ke akun pembelian nih, periodik pembelian. Jadi bedanya di sini. Kalau pembeliannya perpetual itu dengan masuk ke akun persediaan, kalau sistem periodik itu masuk ke akun pembelian. Sedangkan yang ketiga, pada saat terjadinya penjualan itu sama. Kalau penjualan secara kredit berarti sama-sama menghasilkan piutang dagang. Tetapi yang membedakan di sini adanya harga pokok penjualan dan beban pokok penjualan yang diakui pada setiap penjualan. Ini kan? Bedanya di sini. Ada beban pokok penjualan yang diakui pada saat terjadinya penjualan. Jadi, pada sistem periodik tidak dibuat jurnal, tetapi pada sistem perpetual itu dibuat jurnal. Nilainya beban pokok penjualan 7.200.000 didapat dari mana? Ini. Oke, dapatnya dari sini. Ini kan? Ini pembeliannya 12.000. Penjualannya 24.000. Berarti ada selisih kan? Selisihnya yaitu sebesar 12.000. 12.000 dikalikan dengan jumlah unit yang terjual 600. Berarti ini saya kalikan aja. Maaf. Ini kan 12.000. Tadi selisihnya kan dikalikan dengan 6. 6 kali 2, 12. 6 kali 1, 6, 7. Ini kan 600 gini. Terus 7.200.000 nih. Jadi nilainya di sini beban pokok penjualan pada persediaan. Tetapi dengan sistem periodik tidak dibuat jurnal. Selanjutnya pada akhir periode saldo akhir persediaannya 400 unit pada harga 12.000. Jadi di sini untuk sistem perpetual untuk di buku pembantu itu menunjukkan jumlah kuantitas serta biaya dari semua jenis persediaan yang masih ada. Jadi akun persediaannya menunjukkan saldo 4.800.000 didapat dari mana? Dari sini. 12.000 ini kan dikali 400. 4.800.000. Jadi 4.800.000 itu diperoleh dari mana? Saldo awalnya 1.200.000. Saldo awalnya ini kan 1.200.000 nih, 1.200.000. Selanjutnya pembeliannya 900 unit, berarti ditambah pembeliannya. Terus penjualannya sebesar 14.400.000. Tetapi di situ kan ada beban pokok penjualan sebesar 7.200.000. Jadi penjualannya senilai 10.800.000. Itu dengan menggunakan metode perpetual. Jadi pencatatannya dilakukan setiap terjadi transaksi. Jadi, yang diakui sebagai penjualan,
itu sebesar 10.800.000. Maaf, bukan 10.800.000 tapi sebesar 7.200.000. Jadi itu nanti 1.200.000 ini bukan 10.800.000 ya, tapi sebesar 7.200.000 ini dari beban pokok persediaannya di sini yang dijual senilai berapa. Jadi 1.200.000 ya ditambah dengan 10.800.000 terus dikurangi dengan 7.200.000. Ini nilainya 4.800.000. Selanjutnya dengan menggunakan metode periodik, pada saat terjadinya penjurnalan di akhir periode itu dibuat jurnal. Persediaannya 4.800.000 diketahui dari sini tadi. Dari 400 dikali dengan 12.000, 4.800.000. Beban pokok penjualannya 7.200.000 diperoleh dari selisihnya tadi. Harga jual dengan harga beli dikali dengan jumlah yang terjual. Selanjutnya pembeliannya 10.800.000. Kita lihat pembeliannya kan berkurang senilai sekian. Sedangkan persediaan awalnya 1.200.000. Itu yang membedakan antara persediaan sistem pencatatan dengan menggunakan perpektual dan periodik. Oke, saya kira untuk penjelasan di materi persediaan saya cukupkan sampai di sini untuk materi bagian yang pertama. Oke, ini kuis yang saya janjikan tadi. Ada 3 kuis yang saya berikan, 3 soal kuis. Monggo ini silahkan Anda kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dari penjelasan ini memberikan manfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.